Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, pada saat ini Chu Feng memang tidak memiliki banyak pengikut. Namun meski begitu, dia masih merasa sangat bersyukur saat melihat orang-orang yang berada di aulanya. Saat ini, situasi apa yang mereka hadapi, dan itu tepat setelah divisi Asura mereka ditantang. Untuk berbicara secara berlebihan, itu adalah saat-saat di mana bencana melanda divisi Asura, dan disinilah kesetiaan para anggotanya akan diuji. Namun dalam situasi seperti ini, tidak hanya semua anggota divisi Asura yang hadir, bahkan banyak yang benar-benar bergabung. Ini sudah cukup untuk membuat Chu Feng merasa bersyukur, dan juga merasa terhormat. Divisi Asura kami, termasuk aku sebagai kepala, hanya berjumlah beberapa puluh orang saja pada saat ini. Sepintas, kita memang tampak sangat celaka. Maka itu tidak mengherankan, bahwa kita akan dipandang rendah oleh orang lain. Namun semuanya, aku jamin bahwa pasti akan tiba suatu hari ketika divisi Asura kita akan berkembang, dan juga akan bertambah kuat. Pada saat itu, anggota divisi Asura kami tidak lagi diintimidasi di seluruh gunung Qianwu. Selain itu, tidak satupun dari mereka yang bukan siapa-siapa. Pada saat itu, tidak akan pernah ada orang yang berani memandang rendah divisi Asura kita. Ketika hari itu tiba, kalian semua akan menjadi tokoh senior divisi Asura kami, serta menjadi orang-orang yang telah melihat kelahiran dan kebangkitan divisi Asura. Terlepas dari tingkat kultivasi apa yang kamu semua akan dapatkan di masa depan, aku masih akan memberikan semua perawatan karena para senior. Saat ini, divisi Asura kita baru diciptakan kurang dari 4 hari. Namun kami sudah ditantang, dan gerbang masuk serta tanda masuk kami hancur dan diinjak-injak. Dan aku percaya, bahwa semua orang tahu apa yang harus kita lakukan sekarang tanpa perlu aku jelaskan. Kata Chu Feng sambil memandang kerumunan. Siapapun yang melakukan ini pada kita, kita akan pergi dan membalas mereka. Divisi Asura kami tidak bisa membiarkan penghinaan seperti itu terjadi pada kami tanpa melakukan apa-apa. Betul sekali. Hancurkan mereka, dan buat mereka sadar bahwa divisi Asura kita tidak mudah diintimidasi. Kita akan pergi dan menantang divisi Harimau Naga, dan kita harus mengambil kembali reputasi kita. Para kerumunan segera berteriak dengan keras, dan suara gemuruh mereka mengguncang seluruh aula istana. Meskipun mereka semua memiliki ide sendiri tentang apa yang harus dilakukan, tapi ide utama mereka tetap pergi ke divisi Tiger Dragon, dan membalas dendam atas tindakan mereka. Itu karena, mereka semua sudah siap bertarung. Namun jika dibandingkan dengan respon mendidih, marah, dan bersemangat dari yang lain, Fang Tuohai dan senior sampah lainnya malah terdiam. Bukan karena mereka tidak marah, tapi mereka juga ikutan mendidih. Namun di wajah mereka ada ekspresi yang rumit, dan juga rasa takut yang tersisa yang tidak mudah terdeteksi. Sangat baik. Namun seperti kata pepatah, kenalilah dirimu sendiri, dan barulah kenali musuhmu. Hanya dengan demikian, maka seseorang akan bisa menang. Karena itu, aku ingin tahu tentang divisi Harimau Naga ini. Siapa di antara kalian semua yang tahu tentang mereka? Ucap Chu Feng. Meskipun Chu Feng mengatakan kata-kata itu kepada semua orang, tapi tatapannya dilemparkan ke arah Fang Tuohai. Itu karena, dia tahu betul bahwa sementara Fang Tuohai dan yang lainnya mungkin tidak kuat, tapi mereka telah berada di Gunung Qianwu untuk waktu yang lama. Dengan demikian, mereka adalah orang yang mengetahui paling banyak tentang masalah Gunung Qianwu. Aku tahu sedikit tentang divisi Harimau Naga ini. Divisi Harimau Naga memiliki sekitar 500 anggota. Adapun orang terkuat mereka dan merupakan kepala mereka, namanya adalah Wei Zhenhai. Dia adalah peringkat 4 Martial King. Organisasi kekuatan cabang seperti mereka sangat umum di Gunung Qianwu. Meskipun mereka tidak bisa dianggap terlalu lemah, tapi mereka juga tidak terlalu kuat. Adapun mengapa divisi Harimau Naga dapat eksis di Gunung Qianwu dengan aman, desas-desus mengatakan bahwa kepala mereka,
Wei Zhenhai, itu telah memperoleh kesuksesan yang tak terduga di masa lalu, dan berhasil masuk ke dalam hubungan dengan kepala divisi Orion. Jadi, setiap kali divisi Harimau Naga ditantang atau diganggu oleh organisasi kekuatan cabang yang lain, maka divisi Orion akan selalu mengirim orang untuk membantu mereka membalaskan dendam. Meskipun mereka belum secara terbuka mengumumkan bahwa mereka berada dalam aliansi, tapi banyak orang yang sudah tahu bahwa hubungan antara divisi Tiger Dragon dan divisi Orion sama sekali tidak biasa. Meskipun divisi Harimau Naga belum berhasil memperluas atau memperkuat diri mereka sendiri, namun sangat sedikit orang yang berani memprovokasi mereka, itu dikarenakan kekuatan jera dari divisi Orion di belakang mereka. Pada saat yang sama, divisi Harimau Naga juga menjadi anjing piaraan divisi Orion, dan akan sering melakukan hal-hal yang tidak sedap dipandang bagi divisi Orion, ucap Fang Tuohai menjelaskan. Apa, jadi sebenarnya divisi Orion, seru kerumunan. Setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Fang Tuohai, ekspresi kerumunan yang darahnya mendidih sebelumnya, seketika saja agak berubah. Tidak pernah mereka membayangkan bahwa divisi Harimau Naga yang biasa-biasa ini, mereka benar-benar akan mendapat dukungan seperti itu. Organisasi kekuatan cabang macam apakah divisi Orion ini? Segera, orang bisa membayangkannya hanya dengan memikirkan tentang biara Orion. Divisi Orion jelas-jelas bukan organisasi kekuatan cabang kelas 2 ataupun 3. Alih-alih, itu adalah organisasi kekuatan cabang tingkat pertama yang kuat. Setiap tahunnya, biara Orion akan mengirim sejumlah besar murid luar biasa ke Gunung Qianwood. Meskipun pengembangan divisi Orion lebih rendah jika dibandingkan dengan divisi Ascension atau Tri Qianwood Forest Division, tapi mereka pasti tidak akan terlalu rendah. Meskipun divisi Asura memiliki dua orang jenius, yaitu Chu Feng dan Bai Ruoshan, tapi untuk mengawasinya, tetap saja mereka terlalu lemah. Bahkan Chu Feng dan Bai Ruoshan sendiri tidak memiliki kultivasi yang sangat kuat. Untuk divisi Asura seperti ini, sementara mereka akan dapat menghadapi organisasi kekuatan cabang seperti divisi Naga Harimau, mereka pasti tidak akan dapat menghadapi monster besar seperti divisi Orion. Oh, jadi divisi Naga Harimau ini sebenarnya anjing-anjing divisi Orion. Semuanya masuk akal sekarang, ucap Chu Feng. Dibandingkan dengan kekhawatiran yang lain, Chu Feng hanya tersenyum ringan. Saudara junior Chu Feng, mengapa kamu mengatakan itu? Mendengar kata-kata itu, Fang Tuohai dan yang lainnya terkejut dan segera bertanya. Aku pernah berkonfrontasi dengan seorang murid dari biara Orion. Aku percaya bahwa karena dia, biara Orion telah memutuskan untuk berbalik melawan aku. Bagi mereka untuk memanfaatkan organisasi kekuatan cabang untuk menekan aku setelah aku tiba di Gunung Qianwood, itu memang sesuai dengan gaya mereka, jawab Chu Feng yang tidak mencoba menyembunyikan apapun, dan berbicara tentang konflik antara dia dan biara Orion. Bolehkah aku tahu secara persis, murid mana yang mampu membuat biara Orion memendam perasaan keras terhadapmu? Tanya Fang Tuohai dan yang lainnya karena tidak mengerti situasinya. Yuan King, apakah kamu semua pernah mendengar tentang dia? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Hah, Yuan King, jadi sebenarnya dia, seru kerumunan. Mendengar nama itu, selain Bai Ruoshan, ekspresi semua orang mengambil perubahan besar. Karena tidak mampu menahan diri, mereka semua menghirup udara dingin ketika jejak kepanikan muncul di mata mereka. Yuan King, itu adalah nama yang diketahui semua orang di Gunung Qianwood. Dia adalah jenius tingkat iblis yang telah memicu jarum abadi kuno, dan bahkan memperoleh bendera komandan. Tapi tiba-tiba saja Chu Feng bertanya. Saudara senior Fang, apakah kamu tahu tentang divisi Orion? Tanya Chu Feng. Aku tahu sedikit. Divisi Orion dapat dianggap sebagai salah satu organisasi kekuasaan cabang teratas di Gunung Qianwood. Anggota mereka cukup banyak, dan mereka berjumlah puluhan ribu orang. Di antara mereka, para jenius berbakat tak terhitung jumlahnya. Divisi Orion memiliki total 4 kepala. Yang terkuat di antara mereka adalah kepala tertua. Sejauh yang aku tahu, namanya adalah Lei Yao, dan dia adalah peringkat 6 Martial King, kata Fang Tuohai.
Di peringkat mana divisi Orion di antara banyak organisasi kekuasaan cabang? Tanya Chu Feng. Itu sulit untuk dikatakan. Selain dari 10 organisasi kekuasaan cabang teratas, yang lain tidak memiliki peringkat asli. Namun, divisi Orion ini benar-benar kuat. Dari cara aku melihatnya, bahkan jika divisi Orion tidak di peringkat ke-11, maka mereka pasti berada di peringkat yang ke-12, jawab Fang Tuohai. Oh, apakah begitu? Dalam hal itu, mereka tidak kalah dengan divisi Ascension dan Tricianwood Forest. Tampaknya para murid dari Biara Orion tidak mengecewakan reputasi mereka, itu sebagai murid dari kekuatan anak cabang kelas 1. Chu Feng berbicara dengan kagum. Chu Feng, apa yang kamu rencanakan sekarang? Tanya Bai Ruoshen. Aku sudah mengantisipasi bahwa divisi Orion pasti akan menyerang aku. Namun, tidak pernah aku harapkan bahwa mereka akan mengirim anjing jenis ini terlebih dahulu. Yang pertama, aku juga percaya bahwa mereka telah melakukan hal seperti itu, sehingga mereka dapat menguji kami. Dan yang kedua, dengan kekuatan dan status divisi Orion mereka, itu akan sangat memalukan jika mereka menyerang kita secara pribadi. Namun terlepas dari apa niat mereka, karena mereka sudah menamparkan wajah kita, kita pasti harus membalasnya. Kehormatan divisi Asura kami tidak dapat diizinkan untuk diinjak-injak oleh siapapun. Chu Feng berbicara dengan nada yang sangat tenang. Namun dalam tatapannya yang tenang tersebut, itu ada amarah yang meluap-luap dengan gelisah. Kepal, apa yang kamu rencanakan? Silakan dan beritahu kami. Tidak peduli apa keputusan kamu, selama kamu memberikan perintah, itu akan menjadi tugas utama kami, ucap kerumunan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, kerumunan berbicara dengan keras secara bersamaan. Meskipun kegelisahan muncul di hati mereka setelah mereka tahu tentang dendam antara Chu Feng dan Yuan King, tapi mereka tidak gemetar ketakutan ketika menghadapi musuh-musuh mereka. Betul sekali. Tahun-tahun ini, kita selalu memendam rasa frustrasi kita. Kami hanya mencari perdamaian, namun masih terus dipermalukan oleh orang lain. Mungkin Kia juga harus mempertaruhkan hidup kita dan melawan. Paling tidak, jika kita mati, kita masih akan mati dengan cara yang terhormat. Fang Tuohai dan senior sampah lainnya menganggap masalah ini lebih serius, dan mereka sebenarnya memiliki tekad untuk menghadapi kematian dengan tenang. Semuanya, jangan terlalu emosional. Secara alami, kita tidak bisa membiarkan divisi Harimau Naga pergi dengan apa yang telah mereka lakukan pada divisi Asura kita. Namun, kita juga harus mempertimbangkan waktu kita saat mengambil keputusan. Jadi dalam periode waktu ini, aku ingin menyusahkan semua orang dengan mengumpulkan informasi tentang divisi Tiger Dragon untuk aku, kata Chu Feng. Informasi tentang divisi Harimau Naga, saudara junior Chu Feng, informasi apa yang kamu cari? Fang Tuohai bertanya dengan bingung. Aku ingin tahu profil semua anggota divisi Dragon Tiger. Tidak perlu harus sangat rinci, tapi itu akan baik-baik saja selama satu hal diketahui, yaitu lokasi wilayah mereka, jawab Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Kamu ingin tahu tentang lokasi wilayah anggota divisi Dragon Tiger? Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, kerumunan menjadi agak bingung dan bertanya. Namun mereka tidak ragu, dan malah berbicara serempak. Kami akan segera mencari tahu, ucap kerumunan. Setelah mereka selesai mengucapkan kata-kata itu, kerumunan pergi berturut-turut. Terbukti, mereka telah pergi untuk mengumpulkan informasi mengenai anggota divisi Dragon Tiger. Hanya Wang Wei, Bai Ruoshen dan Fang Tuohai yang tersisa. Kita bisa menyerahkan urusan mengumpulkan informasi kepada mereka. Kamu bisa memanggil aku ketika semua persiapan sudah selesai, ucap Bai Ruoshen. Bai Ruoshen meninggalkan kata-kata itu, dan kemudian pergi tepat setelah tanpa memalingkan kepalanya. Sungguh, dia tiba dengan tergesa-gesa, dan pergi dengan tergesa-gesa juga. Saat dia melihat punggung Bai Ruoshen, senyum muncul di wajah Chu Feng sekali lagi. Meskipun Bai Ruoshen masih menyatakan penampilan yang dingin dan terpisah, tapi Chu Feng masih ingat dengan reaksi yang dia miliki, itu ketika dia menemukan bahwa divisi Asura telah ditantang dan dibiarkan dalam reruntuhan.
Chu Feng memang tidak salah berteman dengan gadis ini. Saudara junior Chu Feng, sebelumnya divisi Harimau Naga telah mengancam kami dengan mengatakan bahwa kami dilarang memperbaiki gerbang pintu masuk wilayah dan papan nama divisi Asura. Karena kalau tidak, mereka akan terus membelah papan nama itu setiap kali dipulihkan. Selain itu, lain kali, itu tidak akan terbatas hanya pada pintu masuk dan papan nama saja. Karena kamu tidak hadir saat itu, dan kami juga bukan tandingan mereka, kami tidak berani memutuskan apa yang harus dilakukan. Namun karena kamu sudah kembali sekarang, apakah kamu ingin kami mengembalikan gerbang masuk dan papan nama itu? Meskipun divisi Asura kami baru didirikan dan tidak memiliki reputasi apapun, tetap saja kami adalah organisasi kekuatan cabang. Selama beberapa hari terakhir, banyak orang sudah mulai mengobrol dan mengolok-olok kami di luar wilayah kamu, kata Fang Tuohai dengan enggan. Itu dapat dilihat bahwa, dia sangat peduli dengan reputasi divisi Asura. Oh, tidak perlu terburu-buru untuk memperbaikinya. Karena ada orang yang datang untuk menonton dan tertawa, kita akan membiarkan mereka menonton dan tertawa. Namun cepat atau lambat, aku akan membuat mereka tidak bisa tertawa lagi, kata Chu Feng. Melihat ini, Fang Tuohai dan yang lainnya tidak bertanya lagi. Mereka tahu bahwa Chu Feng tidak hanya orang yang hanya menggunakan kekuatan saja, tapi dia juga orang dengan keputusan dan wawasan yang tegas. Hanya ada satu hal yang harus mereka lakukan bagi para anggota divisi Asura lakukan, yaitu mematuhi perintah Chu Feng. Setelah semua orang pergi, Chu Feng kembali ke wilayahnya, dan memasuki aula istana bawah tanah yang digunakan untuk pelatihan. Adapun apa yang akan Chu Feng lakukan, itu secara alami untuk memperbaiki semua sumber daya kultivasi yang telah diperolehnya di Taman Obat Firmamen. Saat ini, apa yang paling penting bagi Chu Feng adalah meningkatkan kultivasinya. Bahkan jika itu hanya sedikit, maka itu masih akan baik-baik saja. Adapun sumber daya kultivasi ini, mereka harus dapat membantunya melakukan hal itu. Alasan dia berencana melakukan ini adalah, itu bukan karena dia takut dengan divisi Harimau Naga. Setelah semua, kepala divisi Harimau Naga hanyalah peringkat 4 Martial King, dan itu adalah seseorang yang bisa dengan mudah dirawat oleh Bai Ruoshan sendirian. Namun Chu Feng tahu betul, bahwa divisi Harimau Naga hanyalah anjing piaraan. Adapun musuh sejati yang mereka hadapi, itu adalah divisi Orion. Dengan demikian, Chu Feng tidak menempatkan divisi Harimau Naga di matanya sejak awal. Apa yang benar-benar harus ia hadapi, atau dengan kata lain, orang-orang yang ingin ia balas adalah divisi Orion. Metode pelatihan Chu Feng ini sangatlah sederhana, dan yang perlu dia lakukan adalah memperbaiki sumber daya kultivasi. Dengan kekuatan melahap yang menakutkan yang terkandung cahaya ilahi di tubuhnya, memperbaiki sumber daya kultivasi jauh lebih mudah daripada makan untuk dirinya sendiri. Setidaknya, kalau makan akan mengisi perutnya. Ketika dia makan berlebihan, dia akan menjadi penuh. Namun, energi alami dari sumber daya kultivasi yang dimurnikannya ini, itu akan sepenuhnya ditelan oleh cahaya ilahinya. Divine Lightnings yang menduduki dantian Chu Feng, itu miril seperti lubang tanpa dasar. Tidak peduli berapa banyak sumber daya kultivasi yang disediakan Chu Feng untuk mereka, dia masih tidak akan bisa memuaskan mereka. Secara logis, akan sangat sulit bagi Chu Feng untuk membuat terobosan dari tingkat kultivasinya saat ini. Bagi banyak orang, mereka akan menghabiskan bertahun-tahun untuk mencoba membuat terobosan. Beberapa bahkan sudah menjadi tua dan sekarat, dan mereka masih tidak dapat menerobos. Bukannya mereka tidak mendapatkan cukup energi alami yang dibutuhkan untuk menerobos, tapi itu justru karena mereka tidak mampu melewati rintangan yang diperlukan untuk menerobos, dan tidak mampu memahami ranah baru. Namun untungnya, Chu Feng berbeda dari orang biasa. Bukan karena dia tidak bisa merasakan penghalang terobosan, itu hanya saja pemahamannya benar-benar kuat. Selain itu, pemahamannya tumbuh secara bersamaan saat ia tumbuh dewasa, dan setelah bergabung dengan Lightnings Ilahi ia menjadi lebih dan lebih kuat juga.
Selama dia memiliki sumber daya kultivasi yang cukup, membuat terobosan dalam kultivasi akan lebih mudah daripada makan sampai kenyang. Chu Feng akan mampu membuat terobosannya dengan mudah, mungkin itu dalam waktu yang sangat singkat. Seperti yang telah diantisipasi Chu Feng, obat marsial tingkat raja yang dia dapatkan kali ini, itu berhasil memberikan sejumlah besar energi alami untuknya. Saat sejumlah besar energi alami ada di dantian tubuhnya selama sepersekian detik sebelum dilahap oleh Divine Lightnings, Chu Feng berhasil menangkap peluang dan mulai memahami ranah yang sama sekali baru. Ledakan, bang! Tiba-tiba saja, riak tak berbentuk keluar dari tubuh Chu Feng. Gelombang kejut yang ditimbulkan oleh riak menyebabkan seluruh aula istana bergetar. Pada saat yang sama, mata Chu Feng yang tertutup rapat juga terbuka. Pada saat ini, kilat berkedip di mata Chu Feng, dan mereka memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Mata itu sama sekali tidak tampak seperti mata manusia, dan mereka sangat mengerikan dalam penampilannya. Namun tidak diragukan lagi, mata itu pasti mampu menyebabkan orang lain gemetar dan ketakutan. Divisi Harimau Naga, Divisi Orion, Yuan King, sudah waktunya bagi kamu semua untuk melunasi hutang-hutang kalian padaku. Ucap Chu Feng sambil secara perlahan berdiri. Meskipun kilat menghilang dari matanya, tapi niat membunuh pada dirinya masih ada. Chu Feng berhasil menerobos. Dia bukan lagi peringkat 1 Martial King, dan dia sekarang menjadi Raja Bela Diri peringkat 2. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.